Halo teman-teman, perkenalkan saya Victor Nusiri Konalor dari kelas 2021A. Nah, di video kali ini teman-teman saya akan menganalisis salah satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, salah satu kasus yang saya angkat di sini pernah terjadi di tahun 2024 dan sering muncul di salah stasiun-stasiun televisi, yaitu terkait Carok Madura yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2024. Nah, tragedi Carok Madura 2024 ini teman-teman merupakan peristiwa kekerasan berdarah yang terjadi pada 12 Januari 2024 di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura. Nah, insiden ini melibatkan kakak beradik yaitu Hasaran Busri dan Muhammad Verdi yang terlibat dalam duel carok melawan 4 orang lainnya, yaitu Materdam, Matanjar, Nahijri, dan Hafik. Nah, carok ini dipicu oleh konflik pribadi yang berujung pada kematian 4 orang korban. Hasan dan Wardi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal pembunuhan. Dilansir dari wikipedia.co.id, mana kronologinya yaitu pada tanggal 12 Januari 2024 di Desa Bumi Anyar, Bangkalan, Madura, Hasan Busri dan Wardi terlibat dalam duel carok yang melawan kelompok 4 orang yang dipimpin oleh Matanjar. Konflik ini bermula dari rasa tersinggung Hasan yang merasa dihina. Ketegangan semakin memanas hingga kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan carok. Nah, carok ini merupakan teman-teman tradisi dari Madura yang dimana kekerasan menggunakan senjata tajam atau sajam. Nah, perkelahian ini berlangsung sengit dengan Hasan dan Wardi membawa celurit sebagai senjata utama mereka. Di sisi lain, Materdam, Matanjar, Nahijri, dan Hafik adalah kelompok lawan, juga menggunakan senjata tajam serupa. Duel tersebut berlangsung di lahan kosong dan disaksikan oleh beberapa warga setempat. Namun mereka tidak berani campur tangan karena takut terkena imbas dari pertempuran tersebut. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit dan menewaskan 4 orang korban di pihak lawan, yaitu Materdam, Matanjar, Nahijri, dan Hafik. Hasan dan Wardi berhasil selamat tanpa cedera serius. Meskipun darah mengalir deras di lokasi kejadian, warga yang melihat kejadian itu langsung melaporkan insiden ke pihak yang berwajib. Setelah peristiwa itu, polisi segera datang dan mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan dalam carok. Hasan dan Wardi yang melarikan diri ke lokasi berbeda ditangkap keesokan harinya setelah dilakukan pencarian intensif oleh aparat keamanan setempat. Mereka didakwa atas kasus pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal-pasal terkait. Dari peristiwa yang terjadi tersebut, mungkin bagi masyarakat, mungkin atau bagi pihak keluarga itu akan memiliki dampak yang berbeda, baik itu dari jangka panjangnya ataupun jangka pendek. Nah, dampak jangka pendeknya adalah yaitu gangguan sosial, di mana peristiwa carok biasanya menyebabkan ketegangan antara kedua keluarga atau komunitas yang terlibat, bisa memicu pertikaian atau balas dendam yang berpotensi memperburuk hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat Madura. Kemudian yang kedua, pencemaran nama baik. Nah, peristiwa kekerasan ini sering mendapat perhatian media. Hal ini bisa mencemarkan nama baik masyarakat Madura secara umum karena carok kadang dipandang sebagai simbol kekerasan yang terkait dengan kebudayaan tertentu. Yang berikut adalah gangguan kesehatan dan kematian. Peristiwa carok sering berujung pada korban luka parah atau bahkan kematian. Jika ini terjadi, keluarga atau individu yang terlibat dalam carok harus berhadapan dengan kehilangan atau trauma fisik dan psikologis dalam waktu dekat. Yang kedua adalah dampak jangka panjangnya. Dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut adalah yang pertama, peningkatan pola kekerasan. Jika carok dianggap sebagai solusi untuk masalah kehormatan atau perselisihan, peristiwa ini dapat menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang, yang kemudian membentuk norma sosial yang menganggap kekerasan sebagai cara yang sah untuk menyelesaikan konflik. Terus yang kedua, stigma budaya. Jika Carok Madura terus dianggap sebagai praktik budaya yang sah atau dilegitimasi dalam masyarakat, ini bisa memperburuk persepsi negatif tentang Madura di mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini berpotensi merusak citra budaya Madura yang sebenarnya kaya akan nilai-nilai yang positif.
Yang ketiga adalah perubahan dalam pendidikan dan kesadaran hukum. Jika pemerintah atau lembaga pendidikan menganggap penting untuk memerangi peristiwa carok, ini dapat memicu perubahan dalam kurikulum pendidikan yang ada. Dilansir dari okezone.com.id, Hasan Anwardi divonis 10 tahun penjara di kasus carok massal yang menewaskan 4 orang korban. Nah, kemudian teman-teman, di sini kaitan antara peristiwa tersebut dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia, yaitu tentang kasus pembunuhan, pasal pembunuhan, di mana kedua kabar ini akan terjerat dalam beberapa kasus. Nah, dilansir dari tv1news.com, di mana kasus tragedi carok di Bangkalan, Jawa Timur beberapa waktu lalu melibatkan 2 terdakwa, Hasan dan Wardi. 2 terdakwa Hasan dan Wardi yang terlibat dalam tragedi kasus carok hingga 4 orang meninggal dunia beberapa bulan lalu telah menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam sidang keputusannya, keduanya dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan dari dakwaan pasal 340 KUHP atau dakwaan premier. Namun, kedua terdakwa dinyatakan turut serta melakukan pembunuhan hingga menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada kedua terdakwa selama 10 tahun penjara. Kemudian tuntutan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni terdakwa Hasan dituntut 15 tahun dan Wardi dituntut selama 14 tahun. Dari peristiwa yang sudah kita bahas dari tadi, dapat kita simpulkan bahwa menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan itu tidak baik, atau dalam peribahasanya itu menang menjadi arang, kalah akan menjadi abu. Nah, solusi dari permasalahan yang terjadi atau atas kasus yang terjadi, kalau dari saya sendiri adalah dari pihak pendidikan atau penyuluhan, dan penyuluhannya itu yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan formal dan informal tentang dampak negatif dari carok serta pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Terus yang kedua, peran dari tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat Madura, yaitu memberikan pendekatan melalui kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa tanpa kekerasan. Terus dari pihak berwajibnya, menurut saya aparat penegakan hukum harus konsisten dalam menindak pelaku carok sesuai dengan hukum pidana yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Baik, sekian video dari saya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan itu tidak baik. Jika ada salah kata atau penyebutan nama yang kurang tepat, saya selaku pembuat video mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bagi pihak keluarga ataupun masyarakat Madura. Terima kasih.